Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Sri Lunawati dengan NPM 212121078 dari kelas B jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah apresiasi prosa fiksi dengan dosen pengampu Bode Riswandi MPD serta Nita Nurhayati SPD MHUM. Baik, di sini saya akan memaparkan ulasan kumpulan cerpen yang berjudul Filosofi Kopi karya D. Lestari. Identitas buku dan penulis. Judul buku Filosofi Kopi, penulis D. Lestari, penerbit Mizan atau PT Mizan Pustaka, tahun terbit 2006, maksudnya 2015, cetakan pertama dari bulan Februari tahun 2006. Sumber bacaan dari Ipusnas, ISBN 9786028811613. Nama penulisnya yaitu Dewi Lestari Simangsurong, sering dipanggil dengan Dewi Lestari. Tempat tanggal lahir beliau di Bandung 20 Januari 1976. Pasangan dari Yohan Simangsurong dan turunan B.L. Siagian almarhum. Suami Reza Gunawan, karir penulis dan juga penyanyi pop. Baik, untuk Filosofi Kopi ini menceritakan tentang seorang anak petani yang sejak kecil dibesarkan di sebuah perkebunan kopi. Nah, sejak kejadian konflik dengan ayahnya, Ben ini pergi meninggalkan rumahnya dan bertemu dengan Jody. Kemudian mereka pun bersahabat dan juga Ben diasuh oleh orang tua Jody. Setelah Ben dan Jody dewasa pun mereka membangun sebuah kedai kopi di mana kedai kopi tersebut mereka namai dengan Filosofi Kopi. Namun suatu hari mereka terlilit oleh hutang dan juga sampai ratusan juta yang mengancam keberadaan kedai kopi mereka. Namun seorang pria datang kepada mereka dan juga meminta kepada mereka supaya untuk membuatkan kopi yang lebih sempurna. Dan juga setelah membuat kopi itu, pria tersebut akan menjanjikan untuk melunasi hutang tersebut dan juga akan memberikan hadiah. Ben yang tergiur dengan hal itu dan juga pandai dalam meracik kopi pun akhirnya setuju dan juga dan juga Ben akhirnya berhasil memenangkan uang sejumlah 1 miliar dengan kopi Perfecto. Namun sejak kemunculan L, yaitu pria Parlente, L ini seorang blogger ternama yang mengungkapkan ada kopi yang lebih baik daripada kopi Perfecto, yaitu kopi Tiwus. Hingga mereka pun tak memiliki pilihan lain selain mencari kopi Tiwus ini. Nah, setelah mendapatkan info tentang kopi Tiwus ini, dan akhirnya Ben dan juga Jody mendatangi tempat tersebut, dan pemilik dari kopi Tiwus ini yaitu adalah Pak Seno. Ben pikir Pak Seno ini adalah saingan terberatnya dan juga orangnya sangat kasar, tetapi orang Pak Seno inilah yang menyadarkan Ben bahwa jangan terlalu ambisius terhadap kopi dan juga menyadarkan akan masa lalu dan juga hubungan dengan keluarga itu mempengaruhi apa yang Ben dan juga Jody alami. Baik, untuk sepotong kue kuning, yaitu cerpen ini menceritakan tentang hubungan yang dijalani oleh Lay dan juga Indi secara diam-diam. Mereka itu menjalani hubungan itu berbeda usia, yang dimana Lay yang sudah mempunyai anak dan juga Indi yang masih remaja. Akan tetapi hubungan keduanya itu tidak direstui oleh salah satu pihak, yaitu temannya Lay. Nah, Lay ini menjadi bimbang karena temannya itu setiap Lay dengan Indi jalan atau ketemu sama Indi, temannya pasti akan melakukan bunuh diri atau melakukan hal yang membuat Lei ini cemas. Karena Lei ini tidak mau apa yang terjadi dengan temannya, Lei pun akhirnya memutuskan hubungan dengan Indi walaupun itu bukan karena keinginan dari Lei sendiri. Demi menjaga temannya dan juga sayangnya kepada Indi, akhirnya Lei memutuskan hal itu. Awalnya Indi juga sempat down akan mendapatkan kabar buruk seperti itu, tetapi akhirnya Indi disadarkan oleh sahabat dekatnya yaitu Ari. Ari selalu menasehati apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Indi dan juga Indi sadar dan melakukan aktivitasnya seperti sehari-hari. Baik, untuk sikat gigi ini, cerpen ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang berbeda gender, yaitu Tio dan juga Egi. Nah, Tio ini sudah lama mencintai Egi, namun Egi tidak mengetahui mengetahui bahwa Tio ini menyukainya karena yang Egi tahu Tio ini menyayangi Egi seperti adiknya sendiri. Tio melakukan segala hal apapun yang membuat Egi itu senang. Bahkan Tio rela membuatkan sikat gigi khusus untuk Egi. Nah, setelah Egi dan Tio pulang dari gunung, karena mereka sangat suka sekali memuncak atau naik gunung, Tio mendapatkan kabar bahwa Egi sudah mempunyai pasangan kekasih. Hal itu membuat si Tio ini eh, merasa putus asa dan juga sedikit down, tetapi tidak selamanya akan seperti hal itu. Tio akan menyayangi Egi seperti adiknya sendiri dan juga melanjutkan aktivitasnya seperti sehari-hari.
Baik untuk analisis kumpulan cerpen dengan karakteristik angkatan 2000 yang pertama ada tema. Dalam filosofi kopi temanya itu kesolidaritasan karena adanya Jody yang menyadarkan band bahwa jangan terlalu ambis terhadap kopi yang untuk sempurna. Untuk sepotong kue yaitu kue kuning yaitu seseorang merelakan cintanya yang kandas demi melindungi orang yang dicintainya. Yang ketiga, sikat gigi. Tema dalam cerpen ini ialah seorang yang tidak terbalaskan cintanya. Baik untuk, yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Untuk filosofi kopi yaitu Ben orangnya baik, pekerja keras, dan sedikit, ambis terhadap kopi. Jadi orang yang baik, pria parlente sedikit licik, dan bapak misterius orang yang baik dan juga Pak Seno baik, suka menolong, pekerja keras, dan lemah lembut. Untuk sepotong kue kuning, Lei orangnya baik, penyayang, dan juga humoris, Indi orangnya baik, lemah lembut, kuat, dan juga tegar. Ari orangnya baik, penyayang, dan juga sedikit keras. Untuk sikat gigi yaitu, Egi orangnya baik, penyayang, lemah lembut, dan juga pendiam dan juga Tio orangnya baik, penyayang, pekerja keras, dan juga tegar. Baik untuk latar, latar pada filosofi kopi yaitu di kedai kopi, warung, gubuk, dan juga bukit kecil. Untuk sepotong kue kuning yaitu di kamar, ruangan dokter, danau, dan juga jalan raya. Untuk sikat gigi yaitu di gunung, bukit, dan juga kamar mandi. Nah, untuk gaya bahasa dalam ketiga cerpen tersebut yaitu gaya bahasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari sehingga pembaca ini mudah dipahami. Untuk sudut pandang ketiga cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama dan juga orang ketiga. Untuk alurnya sama, alur dari ketiga cerpen tersebut yaitu alur maju karena ceritanya ini disajikan dengan urut dari awal sampai akhir. Untuk amanat dalam filosofi kopi yaitu persahabatan, nilai moral, dan juga saling menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk sepotong kue kuning yaitu hubungan yang tragis, nilai moral, dan juga saling menasehati satu sama lain. Untuk sikat gigi, hubungan yang tidak terbalaskan, nilai moral, dan saling menasehati satu sama lain. Kritik sastra dalam filosofi kopi yaitu uh, kritik atau pujian yang saya dengarkan, tetapi tidak saya masukkan ke dalam hati, saya nggak mau didikte oleh kritik atau pujian, ujar perempuan yang sering dipanggil dengan Dewi. Saat mengisi acara ASEAN Literary Festival 2016 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nah, menurut sutradara Angga Dwi Mas Sasongko dalam pembuatan film Filosofi Kopi ini, bahwasannya dalam pembuatan film tersebut beliau mendapat tantangan yang menarik, yaitu ini tantangan yang menarik saya dan penulis skenario diberi keleluasan untuk mengembangkan cerita. Media buku dan juga film memang beda, tapi bisa saling berkolerasi dengan baik. Terangnya, nah, hasil tidak mengecewakan. Filosofi Kopi ini memang bukan film festival, tapi enak ditonton, ringan dan juga menghibur. Tiap karakter itu mempunyai cerita dan masa lalu yang pahit. Beberapa yang orang menyikapi kepahitan itu dengan cara yang positif, pada akhirnya mereka bisa menikmati manisnya hidup setelah melalui kepahitan di masa. Baik untuk ulasan sepotong kue kuning dan juga sikat gigi, yaitu ulah kritiknya sama, yaitu cerpen ini ditulis oleh Dewi Lestari. Dewi Lestari ini adalah salah satu penulis Indonesia yang sudah banyak menerbitkan buku. Pada kumpulan cerpen ini yang berjudul Sepotong Kue Kuning, bercerita tentang hubungan yang berbeda usia yang dengan dijalani diam-diam. Dewi Lestari menulis gambaran seorang yang saling jatuh cinta, tetapi tidak mendapatkan restu dari salah satu pihak. Karya ini menceritakan kisah cinta yang penuh luka-liku, namun sayangnya alur cerita pada cerpen ini harus berakhir sad ending. Begitu juga dengan sikat gigi. Namun bedanya, pada judul sikat gigi ini bercerita tentang dua orang sahabat yang berbeda gender, tetapi cinta seorang Tio ini tidak terbalaskan. Dia menulis gambaran cinta segitiga, tetapi Egi mencintai orang lain. Nah, begitu. Untuk ulasan cerpen filosofi kopi ini, cerpen filosofi kopi untuk ketiganya menggunakan pendekatan didaktis pada filosofi kopi ini karena berkaitan dengan nilai moral yang meliputi nilai kejujuran, bertanggung jawab, kesetiaan, sopan santun, rendah hati, dan konsekuen. Untuk sepotong kue kuning sama menggunakan pendekatan didaktis karena berkaitan dengan nilai moral yaitu konsekuen, yang dimana saat Lai ini menyepelekan masalahnya dengan temannya yang selalu bergantung kepadanya. Lai yang sayang terhadap Indi dan juga temannya menjadi bimbang akan hal itu. Akhirnya Lai memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Indi demi melindungi temannya. Untuk sikat gigi, untuk cerpen sikat gigi itu sama menggunakan pendekatan didaktis karena berkaitan dengan nilai moral yang meliputi nilai kejujuran dan hati nurani, yang dimana saat Tio ini menyatakan kembali cintanya kepada Egi, kemudian cintanya itu tidak terbalaskan. Untuk kelebihan kopi filosofi kopi, kelebihannya yaitu filosofi kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari. Yang Dewi Lestari yang akrab dipanggil dengan nama D. Buku yang masuk salah satu karya sastra terbaik tahun 2006. Oleh majalah Tempo ini memiliki isi 18 tulisan yang terdiri dari prosa lirik, cerita pendek, dan juga cerita yang tidak terlalu pendek. Ini juga memberi gambaran kepada para pembaca
tentang perjuangan seorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan juga memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan, juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menanggapi suatu usaha dan juga membuat sebuah cerita yang menginspirasi bagi pembaca. Untuk kekurangannya, buku ini memiliki pemaknaan yang cukup mendalam sehingga dia membuat si pembaca ini cukup rumit dan juga sulit untuk mencari isi dari cerita tersebut karena dia membuat sebuah cerita terlalu segmented. Hal ini menjadikan beberapa pembaca juga akan merasa lelah dan juga jenuh jika mengikuti alur dari cerita tersebut. Nah, untuk Sepotong Kue dan juga Sikat Gigi, kelebihannya itu sama, yaitu cerpen ini memberikan pesan moral dan gaya bahasa dan memiliki kata yang tidak terlalu rumit dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Penulis melakukan komunikasi secara efektif kepada audiens ataupun pembaca. Jadi kita sebagai pembaca bisa memahami isi dari cerpen tersebut, juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menggapai masa depan. Untuk kekurangannya, dalam cerpen ini terdapat karya yang masih membingungkan sebab dikemas dalam prosa yang berbentuk puisi atau sebaliknya. Terkadang ada beberapa bagian yang menimbulkan kesan monoton walaupun buku ini berisi kumpulan prosa. Baik, untuk kesimpulannya, filosofi kopi, cerpen ini memiliki beberapa makna yang tersirat di dalamnya seperti makna persahabatan, perjuangan, yang memiliki arti di dalamnya. Eee yang memiliki arti hidup agar tidak boleh putus asa dalam menjalani kehidupan, harus berusaha keras agar mendapatkan hasil yang maksimal. Makna kopi yang memiliki unsur tersendiri bahwa hidup tak selamanya selalu pahit, seperti kopi tikus yang mempunyai arti, yaitu walau tak ada yang sempurna, hidup ini indah begini adanya. Untuk Sepotong Kue Kuning dan Sikat Gigi, cerpen ini memiliki beberapa makna yang tersirat di dalamnya, seperti makna percintaan, persahabatan, perjuangan yang memiliki arti dalam hidup agar tidak boleh putus asa, dalam menjalani kehidupan harus berusaha keras agar mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.